Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semuanya, jumpa lagi di channel My Engineer _ID. Oke, video kali ini adalah lanjutan dari video saya sebelumnya mengenai kabel extension atau kabel sambungan. Jadi ini adalah punya tetangga saya. Jadi ini yang branded seperti yang Anda lihat. Ini mereknya adalah Visalook. Dan ini juga Visalook. Jadi kemarin pada video yang sebelumnya ada saya bilang saya tidak rekomendasi menggunakan yang branded. Kenapa? Pertama, karena emang ukuran kabelnya yang digunakan adalah, Anda bisa lihat sendiri, 2 kali 0,5 mm. Terus masalahnya di mana gitu kan? 2 kali 0,5 mm nggak ada masalah, semuanya tetap bisa menyala. Nah, masalahnya gini, produsen yang membuat extension kabel ini merancang untuk kabel dengan 0,5 mm. Itu artinya beban yang ditanggulangi atau yang diterima oleh kabel ini istilahnya hanya yang bisa berdayanya kecil. Nah, jadi kebanyakan user atau pengguna peranti elektronik biasanya akan mengisi semua lubang-lubang ini. Ada yang pakai Magicom, ada yang pakai mesin cuci atau mesin pompa air yang dengan dayanya itu bahkan lebih dari 200 watt. Dan kadang-kadang itu akan menyala secara bersamaan gitu. Otomatis si kabel ini akan memperpendek umurnya. Jadi aturannya kabel ini bisa tahan sekitar 5 tahun. Karena overload, kelebihan dari beban dari kabel malah jadinya hanya akan jadi 2 tahun atau bahkan lebih cepat. Nah, itu kenapa saya bilang tidak rekomendasi jika Anda menggunakan bebannya yang lumayan gede untuk menggunakan kabel yang udah branded, karena kebanyakan yang branded itu hanya 0,5. Kecuali saat membeli Anda cek dulu ukuran kabelnya, berapa ukuran kabelnya. Nah, baru Anda beli yang istilahnya yang lebih besar dari 0,5 mm seperti ini. Mana dia tadi? Nah, ini dia. 0,2 kali 0,50 mm. Sama, ini sama seperti itu juga. Yang satu lagi, ini ukuran kabelnya juga 2 kali 50 mm. Dan yang kemarin saya sempat bilang di video juga, hindari menggunakan stop kontak yang menggunakan saklar seperti ini, karena ini rawan rusak. Jadi ini macet loh, ini udah ada loss, nggak bisa balik lagi ke nol, nggak bisa dimatiin, jadi dia akan nyala terus. Jadi kalau saya pribadi, ini kalau stop kontak kayak gini, ini biasanya saya bypass saja. Ini nggak akan digunakan lagi. Nah, secara normal kan dia kayak gini. Nah, ini dalam kondisi masih bagus. Nah, dan normal. Dan kalau yang ini emang nggak bisa lagi balik gitu kan. Kemudian hindari juga menggunakan cabang 3 seperti ini, apalagi setiap lubang dikasih cabang 3 biar lebih banyak gitu. Nah, itu akan justru malah akan mempercepat juga masa pakai kabel gitu kan. Ini kasih cabang 3 seperti ini, terus ini kasih cabang 3, terus mabar bareng-bareng gitu kan. Nah, walaupun cuman adaptor HP, itu lama-lama kelamaan ya otomatis pernah kejadian itu kabelnya kebakar walaupun dia tuh ngecas bareng-bareng gitu kan. Jadi dulu waktu Sumbar Padang Gempa 2009 ada salah satu SPBU yang ngasih suplai listrik gratis gitu kan. Jadi mereka ngecas HP bareng-bareng, ada yang bawa cabang 3 seperti ini, colokin banyak-banyak, akhirnya ya kebakar gitu kan, tapi untuk SPBU-nya nggak kebakar gitu. Jadi masalahnya hanya pada si kabelnya ini. Kalau kabelnya ukurannya semakin gede,
itu semakin banyak beban yang akan bisa ditampungnya. Jadi istilahnya kabel ini dianalogikan seperti sebuah jalan. Jadi kalau 0,5 ini kita analogikan seperti jalan komplek yang kecil, yang biasanya hanya dilewati oleh motor ya, sepeda motor ataupun sepeda biasa. Kemudian tiba-tiba dilewati oleh mobil atau mobil pick up dengan tonase yang lumayan gede dengan beban yang lebih banyak. Lama-kelamaan tuh jalannya itu akan hancur. Nah, jadi ini adalah yang rusaknya. Jadi solusi dari kabel yang udah rusak itu adalah penggantian kabel. Kayak gini, ini udah di lakbannya juga oleh ini punya tetangga saya. Jadi ini udah diisolasi. Katanya sih konslet sendiri. Kalau yang ini saya juga nggak tahu, tapi kayaknya di saklarnya yang bermasalah. Jadi saya akan coba cek ini dulu yang satu ini. Kalau ini udah kelihatan nih saklarnya masalah. Ini entah apa masalahnya. Jadi saya akan cek dulu kabel extension yang ini. Jadi untuk ngeceknya saya gunakan sebuah multimeter aja. Saya mau menggunakan multimeter analog aja. Jadi biar nggak begitu, biar kelihatan gitu ya. Kelihatan juga di kamera. Kelihatan nggak ya? Oke, gini aja deh. Katanya sih konslet ya kalau nggak salah. Jadi sering MCB di kedai atau di warung dia sering konslet. Saat ini dipasang, kita coba cek aja. Ntar multi saya bermasalah juga. Nah, kelihatan kan? Jadi ada kabelnya yang terhubung singkat. Entah di mana terhubung singkatnya. Oke, berarti untuk di bagian outlet istilahnya kabelnya nggak ada yang hubung singkat di sini. Jadi kemungkinan di sambungan yang ini terjadi hubung singkat atau gimana. Jadi saya akan coba cek dulu. Saya akan bongkar dulu ini isolasinya seperti apa di dalamnya. Jadi sepertinya ini gini kegigit tikus gitu ya. Bisa dilihat kabelnya kayak bekas gigitan tikus, bekas gigitan gitu. Kayak bekas kena gigitan tikus. Ternyata bukan sambungan, ternyata bekas kena gigitan tikus atau kejepit gitu. Kejepit di suatu benda, kemudian kegesek-gesek, akhirnya terkikis itu bagian isolasinya. Banyak juga ya. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah kejadian kayak gini, sebaiknya jangan diisolasi ya, kata bekas-bekas gigitan atau bekas-bekas kayak gini, apalagi sampai terkelupas kayak gini. Bisa lihat ini bagian tembaganya udah kelihatan. Nah, sebaiknya kita potong, kemudian kita sambung lagi. Jadi kalau terkelupas kayak gini, mendingan jangan diisolasi ataupun dibungkus gitu ya, tapi dipotong, kemudian kita sambung, bikin sambungan baru. Ini saya akan coba bikin sambungan barunya. Ya, bagian ini akan saya potong. Nah, jadi kalau udah sepanjang ini, sebanyak ini kerusakan kabel, jangan diisolasi gitu. Tapi diganti baru karena akan beresiko terjadinya hubung singkat ataupun konsleting pada jalur kabel Anda.
Nah, jadi kalau bisa ganti baru silakan ganti baru, tapi kalau nggak mau ganti baru bisa kita sambung aja. Nah, setelah terpotong terbagi dua seperti ini, kita akan coba cek kabelnya, jalur kabelnya satu persatu. Jadi saya akan mulai dulu dari kabel yang mengarah ke steker. Jadi saya akan kupas kabelnya lagi dulu, kabelnya ujungnya ini. Panjang ya untuk ngeceknya itu apakah terjadi hubung singkat atau tidak. Jadi kita coba menggunakan multimeter analog aja. Kita coba di stekernya lagi. Kita coba ke coba ke hitam. Oke, normal. Coba ke biru lagi. Oke, kita balik. Oke. Nah, jadi kabel yang di sini dalam kondisi baik. Jadi kita sisihkan dulu. Sekarang untuk bagian ke stop kontak kita akan cek juga. Kita akan kupas kabelnya. Kita akan uji ujung kabelnya. Apakah ada hubung singkat? Oke, dan ternyata ada hubung singkat di kabel yang ini. Menarik. Oke, bisa dilihat kabelnya jadi hubung singkat gitu ya. Oh maaf, ini kayaknya efek lampu kayaknya ini. Jadi dia kebaca tahanan resistensi lampu ya. Oh enggak juga. Udah saya matikan, dia tetap terhubung, terkoneksi. Oke, fix. Berarti ada masalah di kabel yang ini. Kita akan coba bongkar stop kontaknya ini, stop kontak 3 lubang ini. Apakah ada masalah di kabel atau di dalam. Jadi kita harus analisa satu persatu jadinya. Karena ya gitu, jalurnya udah terbagi dua, kita bisa cek atau kita lakukan penggantian kabel sepenuhnya kalau emang dirasa perlu nantinya. Oke, nah bisa dilihat ternyata kabelnya menyatu di bagian sini. Jadi dia lagi silaturahmi. Ntar saya hidupin flash dulu. Nah itu kabelnya lagi silaturahmi. Jadi ini ujung kabelnya. Dianya malah silaturahmi ke bagian sini. Nah kayak gini. Gitu. Bisa kelihatan. Jadi bagian sininya udah putus. Bisa dilihat. Jadi kabel yang biru itu harusnya ke bagian sini. Dia malah silaturahmi ke tetangganya. Jadi nah itu kenapa saya bilang agak kurang rekomendasi, karena juga hasil solderan dari produk branded kok kayak gini gitu kan. Panjang kayak gini, coba lihat nih, bentar.
Nah, karena panas dia ada efek kebakar gitu kan, efek kebakar panas, kemudian timahnya yang ada di kabel satu lagi meleleh dan melekatkan si kabel yang tetangganya tadi. Jadi ini kan saya lepas dulu, saya akan solder ulang aja. Kemungkinan bisa normal lagi dengan kondisi ya seperti sedia kala. Nah, ini hasil yang sudah saya sambung. Tapi ini masih ada berlebih di sini, bisa kita potong. Jadi maaf saya nggak bisa kasih lihat proses penyambungannya karena beda meja ya, meja eksekusi. Nah, ini kalau kita tes di kayak multimeter, kedua ujung kabel ini udah tidak tersambung lagi. Nah, jadi ya itu kenapa saya tidak rekomendasikan menggunakan extend kabel yang menggunakan saklar seperti ini. Selain mudah lecet atau rusak, juga rawan sambungannya ini juga lepas terus bersilaturahmi ke tetangga sebelah. Kalau silaturahmi untuk memperkuat persaudaraan sih nggak apa-apa. Ini silaturahminya malah bikin konsleting gitu kan, malah bikin panas gitu. Nah, ini bagian dalamnya, jadi semuanya di solder aja. Jadi ini beresiko solderannya kering, kemudian pecah, retak, kemudian kabelnya lepas dan mampir lagi ke jalur tetangga. Jadi itu rawannya jika menggunakan stop kontak yang menggunakan solderan-solderan seperti ini. Jadi lebih bagus menggunakan sistem sekrup atau baut itu. Jadi dia tetap terkunci di bautnya itu dan juga tidak bakalan mudah kering. Jadi solderan ini bisa kering juga loh. Solderan bisa kering kemudian dia retak, atau bisa jadi karena kondisi bar atau batangannya ini panas, dia juga akan meleleh. Jika bebannya lebih besar, otomatis batang ini akan panas, kemudian dia akan meleleh dan seperti biasa silaturahmi ke tetangganya. Itu kenapa saya agak kurang merekomendasikan untuk yang branded ya, walaupun mereknya apapun itu umumnya bakalan disolder ke batang tembaganya ini. Jadi lebih baik kita bikin sendiri yang sistem baut-baut gitu, yang kayak saya tunjukin di video saya kemarin. Dan ini kita kunci lagi, kita baut. Saya sekarang akan nyambung kedua kabel ini, karena seperti di printer enggak, saya pakai sambungan khusus yang lebih tahan. Saya solder.
Nah, itulah proses cara penyambungannya. Bisa dilihat ukuran kabelnya jadi sama dengan warna putih, karena saya lilitnya di bagian tengah yang kita kupas tadi. Jadi lebih banyakin lilitan isolasinya di bagian yang kita kupas tadi, baru kita kunci di bagian tepi-tepinya itu. Jadi posisi kabelnya akan seperti tebal seperti ini di bagian yang kita operasi. Nah, jadi sama gede sama besar diameter kabel jadi sepertinya ya. Jadi, nah, oke. Nah, ini kondisinya udah normal dan nggak ada hubung singkat lagi. Jadi cukup sekian dulu. Sekedar tips dan trik dan sekedar tutorial dari saya untuk cara memperbaiki kabel extension atau sambungan kabel yang mungkin banyak digunakan di rumah-rumah atau kos-kosan lainnya. Jadi kita bisa perbaiki sendiri, atau kalau mau serahkan ke teknisinya juga boleh, karena mungkin ya peralatan juga nggak cukup ya. Dan tadi itu saya menggunakan isolasi bakar atau head shrink, itu lebih memperkuat sambungan kabel jatuhnya. Nah, ini sebenarnya mau saya tutup sama head shrink lagi, tapi kayaknya nggak perlu, jadi cukup isolasi aja. Oke, sekian dulu video kali ini mengenai kabel sambung atau extension kabel. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.